Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, calon guru penggerak angkatan 11, guru BK SMP Negeri 11 Padang dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Wita, guru bidang studi IPS di SMP Negeri 11 Padang. Terima kasih Bu. Dan juga ditemani dan saksikan juga sama Pak Gilang Dwinanda SPD yang biasa dipanggil Udah Gilang ya Pak ya. Selamat siang Pak, Ibu. Baiklah, Assalamualaikum kembali ya Bu Wit ya. Bu Wit, bagaimana kabarnya Bu Wit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Iya. Mungkin suara agak serak Iya, sesak dikit ya. habis konser. Ya baik Bu Wit, dan percakapan pasca observasi Iya. ini kali ini saya ada memberikan sedikit pertanyaan pada Bu Wit mengenai observasi yang telah kita laksanakan. Nah, tujuannya adalah dalam proses ini mengevaluasi kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan ya Bu Wit ya. Nah, yang pertama saya ingin menanyakan kepada Bu Wit nih. Nah, bagaimana perasaan Bu Wit setelah dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung Bu Wit? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Uci. Yang saya rasakan waktu proses pembelajaran agak merasa canggung, grogi karena diawasi oleh rekan sejawat gitu Pak. Iya. Jadi yang dia mati tersebut agak gimana gitu rasanya gitu. Dan di situ pada saat proses tersebut ada problem sedikit dari anak saya waktu itu. Iya, ada problem sedikit Iya, ya Bu Wit ya. Nah, berarti itu sudah berjalan dengan baik ya Bu Wit ya. Alhamdulillah. Mungkin ada sedikit Sedikit kegiatan iya, ya, karena sedikit. mungkin dilihat sama teman sejawat Iya. Bu Wit ya. Baiklah, bisa Ibu ceritakan kembali nggak Bu tentang apa yang area pengembangan yang mana yang ingin Ibu lakukan di kelas tersebut? Oke, untuk tahapan dalam proses pembelajaran ada 3 penilaian Ada yang 3 saya lakukan. Yang pertama nilai dari sikap itu dalam proses pembelajaran. Yang kedua pengetahuan bagaimana siswa dalam proses pembelajaran itu memahami atau melakukan kolaborasi dengan teman sejawatnya. Dan yang ketiga yaitu keterampilan. Di sini keterampilan siswa siswa membuat satu aplikasi dari Canva, membuat presentasinya menggunakan Canva gitu. Ya. Jadi Bu Wit ada 3 yang ingin Ibu Wit kembangkan tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih ketiga area tersebut apakah sudah berhasil Ibu kembangkan di kelas itu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tapi di sini ada sedikit kekurangannya. Ada sedikit kekurangannya. Nah, jadi kata Ibu ada sedikit kekurangannya. Menurut Ibu itu sih, menurut Ibu kekurangan seperti apa dan kendalanya seperti apa yang Ibu hadapi ketika pembelajaran berlangsung? Oke, dalam proses pembelajaran kekurangannya di sini. Pertama, siswa terlalu banyak. Kita akan 34 siswa. Iya. Jadi membagi kelompoknya agak terlalu banyak dalam satu kelompok. Biasanya kita bagi kelompok itu ada 5, sekarang 6, dan dalam satu kelompok itu ada 6 atau 7 siswa yang di dalam kelompokan. Dan banyak siswa yang aktif hanya itu saja, yang memiliki pengetahuan yang lebih bagus dari teman-temannya, itu yang mengerjakan. Itu yang kekurangan. Selebihnya menonton aja, lihat, atau memberikan motivasi aja untuk temannya. Ini berdasarkan materi yang diajarkan. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi peserta didik tersebut atau yang kurang aktif tadi Bu, Ya. Dia kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Mungkin bisa dikatakan hanya mengandalkan teman-temannya Iya, saja ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu Wit, apa sih penyebab itu bisa terjadi dan ada beberapa murid yang kurang aktif dan kurang terlibat dalam diskusi tersebut? Kalau dilihat dari keaktifannya, Iya. sekitar persennya ya Bu ya, sekitar 20% lah, yang 30% lah, 30% ya, yang aktif. ya aktif yang di dalam kelompok. Kelompok tersebut. Ya. Jadi kira-kira nih Bu Wit, Tidak. apa ya
apa rencana Ibu Wit ke depannya agar lebih baik lagi, Bu? Jadi untuk perkembangannya di sini saya bagi kelompok lagi secara random, tetapi di sini berdasarkan diferensiasi ya Bu ya, mana yang lebih diapakan di dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses tersebut siswa lebih ditunjuk dalam satu kelompok itu bagi ketua, atau otomatis ada kerjanya dalam kelompokan tersebut. Jadi Ya. mereka kerjasama bagi-bagi kelompok, bagi-bagi pekerjaannya gitu. Iya. Jadi semoga nanti ya Bu Wit ya, rencana yang Ibu seperti ini Bu Wit. Tadi kan ada Ibu Wit membagi kelompok berdasarkan minat Ya, dan belajarnya. minat Ya. dan Nah, belajarnya. semoga nanti rencana yang Ibu Wit tadi rencanakan akan terrealisasi dengan baik ya Bu. Yes. Kita kan inginnya seperti itu Iya. ya Bu ya. Sehingga proses pembelajaran yang menjadi lebih baik lagi, itu keinginan kita sebagai guru ya Bu. Ya. Nah, terima kasih Bu Wit sudah menjawab semua jawaban atau pertanyaan yang saya berikan pada Bu Wit. Nah, mungkin nanti akan dilanjutkan sedikit, diminta refleksinya kepada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Gilang. Silakan Bapak Gilang untuk memberikan sedikit refleksinya. Terima kasih Bu Wit dan Bu Mita. Sebelumnya saya ingin menanyakan ke Bu Wit sekarang, gimana perasaannya setelah percakapan pasca observasi dengan Bu Mita? Kalau percakapan dari Bu Mita sudah ada arahnya bagaimana dalam proses pembelajaran, sebelum kita merancang pembelajaran terus ada dulu